Profesi astronaut mungkin salah satu yang paling menarik dan misterius di luar sana. Tapi pernahkah kamu bertanya-tanya tentang detail kehidupan sehari-hari mereka? Misalnya, ada apa di balik pakaian luar angkasa yang besar itu? Beberapa orang benar-benar percaya para astronot mengenakan pakaian dalam dari kertas. Yang lain yakin bahwa minimnya gravitasi membuat kotoran melayang begitu saja. Andai saja begitu. Faktanya, para astronot tidak mencuci pakaian sama sekali. Pada tahun 2011, NASA memesan mesin cuci untuk Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Apa ini lelucon? Bagaimanapun, para astronot tidak bisa menggunakannya karena alasan yang jelas, mengirim air ke ISS hanya untuk mencuci pakaian terdengar berlebihan dan super mahal. Jadi para astronot hanya bisa memimpikan spray dan pakaian bersih. Sebagai gantinya, pakaian baru dikirim ke ISS dari bumi seperti halnya persediaan lainnya. Sayangnya pengiriman ini sangat jarang karena biaya untuk meluncurkan apapun ke luar angkasa sangatlah mahal. Jadi para astronot harus mengenakan pakaian mereka lebih lama dari yang biasanya mereka lakukan di bumi. Satu-satunya hal yang membuat situasi ini sedikit lebih baik adalah astronot sering kehilangan indera penciumannya di luar angkasa. Ketika diwawancarai, beberapa astronot mengaku mengenakan celana pendek yang sama selama berbulan-bulan dan hanya mengganti celana dalam mereka setiap 3 atau 4 hari sekali. Mungkin tidak mengherankan kalau para astronot berpakaian bukan demi tampil menarik, tapi untuk kenyamanan dan kemudahan. Pakaian sehari-hari mereka berupa kaos lengan pendek dan celana kargo panjang, itu biasa kita kenakan di bumi, nggak ada yang istimewa kan? Namun ketika meninggalkan ruang di dalam ISS yang dilengkapi kontrol iklim, tentunya mereka butuh pakaian khusus. Yang dimaksud adalah pakaian luar angkasa yang sangat tebal. Pakaian ini melindungi para astronot dari perubahan suhu yang sangat drastis, berkisar antara 121 derajat Celcius di bawah sinar matahari hingga minus 157 derajat Celcius di tempat teduh. Namun, bahkan dengan semua perlindungan dan tabung pendingin yang menyerap panas tubuh ini, spacewalk membuat para astronot berkeringat. Mengenakan EVA atau pakaian khusus kegiatan luar kendaraan bisa berarti berjam-jam kerja keras. Dan jangan lupa bahwa para astronot sering mengenakan pakaian berlapis-lapis agar tetap hangat dan terlindungi dari tekanan. Lapisan-lapisan ini termasuk dalaman ketat yang menyerupai pakaian dalam panjang. Pakaian ini sering dipakai ulang dan bahkan dipakai bersama. Dan karena nggak ada mesin cuci di ISS, kamu pasti paham kan? Berikut sebuah fakta menarik. Ada orang yang dilatih khusus untuk mengendu setiap benda yang dibawa oleh para astronot ke luar angkasa. Ini dilakukan untuk melindungi mereka dari bau tidak sedap atau beracun. Masalahnya mereka tidak bisa membuka ventilasi di luar angkasa jika tidak suka dengan bau di dalam ruangan. Itulah kenapa NASA sangat berhati-hati dengan jenis bau yang boleh dibawa. Meski begitu, tidak ada yang bisa mencegah bau yang sudah ada di ISS. Pakaian luar angkasa dan perlengkapannya digunakan berulang kali dan gak lama kemudian kamu mulai khawatir bukan hanya soal bau tak sedap tapi juga masalah kebersihan dan kesehatan. Kemungkinan biokontaminasi yang mengkhawatirkan muncul, ini termasuk bakteri, cairan tubuh, dan zat asing lainnya. Ini lebih buruk lagi jika menyangkut misi yang lebih lama, misalnya ke bulan. Di saat bersamaan sangat tidak praktis untuk mencuci interior pakaian luar angkasa secara rutin, air terlalu berharga di ISS untuk disia-siakan demi sesuatu yang sepele. Itulah sebabnya NASA bersama dengan Badan Antariksa Eropa dan organisasi lainnya meminta para ahli untuk mengembangkan kain yang dapat mengatasi masalah biokontaminasi pada pakaian. Begini, selama program pesawat ulang-alik yang dilakukan oleh NASA, pakaian luar angkasa digunakan dalam perjalanan singkat selama 2 minggu. Tapi, kemudian astronot mulai tinggal di ISS untuk waktu yang lebih lama. Itulah sebabnya masa pakaian luar angkasa harus lebih lama, yaitu hingga 6 tahun. Gak heran mikroba menjadi masalah yang jauh lebih mengkhawatirkan daripada sebelumnya. Nah, lebih dari 1 dekade lalu, sebuah tim ahli mulai meneliti berbagai metode untuk membasmi mikroba dan bakteri yang ada di pakaian luar angkasa. Mereka memotong tekstil berbentuk kotak berukuran 2 inci, menaruhnya di cawan Petri, dan menumbuhkan beberapa spesies jamur serta bakteri pada sampel tersebut.
Beberapa kain yang mereka gunakan dilapisi dengan tembaga. Zat ini memiliki sifat antimikroba yang mengesankan. Ketika bakteri menyentuh elemen ini, dinding dan membran sel mereka menjadi tidak stabil. Ion-ion logam merusak mikroba, membuat mereka lebih lemah. Para ilmuwan NASA juga mencoba menggunakan tekstil yang dilapisi silikon dan perak. Bahan perak ternyata sama beracunnya bagi mikroba dengan tembaga. Setelah mengamati apa saja yang tumbuh di kain selama 14 hari, para peneliti menemukan hanya satu senyawa yang berhasil mencegah bakteri dan jamur. Senyawa tersebut adalah larutan molekul perak yang biasa digunakan untuk mendisinfeksi perban rumah sakit dan lainnya. Tapi ion-ion logam ini ternyata bekerja terlalu baik karena menyingkirkan semuanya, benar-benar semuanya, dan kondisi steril total bisa lebih berbahaya. Kita membutuhkan ekosistem seimbang yang terdiri dari jutaan mikroorganisme untuk menjaga kesehatan organ dan kulit kita. Pada tahun 2022, NASA menggandeng perusahaan Amerika Serikat, Axiom Space dan Collins Aerospace untuk mengembangkan pakaian luar angkasa generasi berikutnya. Tidak lama kemudian, muncul sebuah prototipe. Prototipe ini dirancang untuk digunakan selama misi Artemis 3. Tujuan utama perjalanan ini adalah untuk mendaratkan kru di kutub selatan satelit alami kita. Pakaian luar angkasa ini direncanakan akan menggunakan tekstil dengan khasiat antimikroba yang berpotensi mengurangi biokontaminasi. Sistem pendingin pakaian ini juga akan menambahkan biosida dalam putaran airnya yang membantu mencegah penumpukan mikroba. Sekarang, yuk kita bahas lebih detail tentang pakaian luar angkasa. Pertama, sebenarnya ada 2 jenis pakaian luar angkasa yang utama. Kamu mungkin pernah melihat Advanced Crew Escape Suit alias kostum oranye atau kostum labu. Para astronot mengenakan pakaian bertekanan penuh ini saat lepas landas atau lebih tepatnya peluncuran karena ini pesawat luar angkasa. Pakaian ini tidak tergantikan bagi mereka yang akan menuju ke tempat sangat tinggi. Di sana, tekanannya sangat rendah sehingga manusia tidak bisa bertahan hidup tanpa pakaian pelindung khusus. Dan sementara awak pesawat mengenakan pakaian bertekanan parsial, kru luar angkasa harus terlindungi oleh pakaian bertekanan penuh karena harus menuju tempat yang jauh lebih tinggi. Pakaian ini juga dilengkapi banyak fitur yang bisa membantu astronot bertahan dalam keadaan darurat selama peluncuran atau pendaratan pesawat luar angkasa. Kostum labu biasa dilengkapi dengan suar, obat-obatan, perlengkapan bertahan hidup, radio, dan parasut. Jadi singkatnya, astronot tidak akan bisa bertahan hidup selama proses meninggalkan bumi tanpa kostum oranye ini. Tapi kenapa ya para perancangnya memilih warna ini? Alasan utamanya adalah karena oranye merupakan salah satu warna yang paling mudah terlihat dalam pencarian dan penyelamatan, termasuk penyelamatan di laut yang sangat mungkin terjadi. Sedangkan EVA tujuannya berbeda. Para astronot mengenakan pakaian itu ketika mereka melakukan spacewalk. Pakaian ini dapat melindungi mereka dari kondisi di luar angkasa yang sangat keras dengan suhu yang ekstrem dan nyaris hampa udara. Selain itu, pakaian luar angkasa ini dapat mencegah puing-puing kecil melukai para penjelajah luar angkasa. Kamu mungkin memperhatikan pakaian EVA jauh lebih besar daripada kostum oranye. Itu karena pakaian ini memiliki banyak lapisan insulasi serta kain pelindung yang tebal. Pakaian ini juga dilengkapi udara yang bisa dihirup, air yang bisa diminum, dan pengatur suhu. Sekarang, setiap kali seorang astronot melakukan spacewalk, mereka menggunakan tali penambat yang menghubungkan mereka ke stasiun luar angkasa. Dan jika tali itu putus, pakaian EVA memiliki sistem cadangan. Sistem ini mencakup dorongan jet kecil yang dapat dikendalikan dari stasiun dengan bantuan joystick. Mengenai warnanya, pertama warna putih memantulkan panas matahari lebih baik daripada warna lain sehingga astronot tidak kepanasan. Selain itu, putih adalah warna paling optimal untuk melihat titik kecil astronot di hamparan ruang hitam yang luas. Detail lain yang lebih menarik, meskipun pakaian luar angkasa putih melindungi astronot agar tidak kepanasan, ini nggak bisa mencegah mereka dari kedinginan. Disinilah peran sarung tangan khusus. Sarung tangan ini memiliki pemanas khusus yang menjaga jari-jari astronot tetap nyaman dan berfungsi.